Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam, Katun. Silakan Abdillah. Iya baik Bapak, mungkin kita mulai saja ya Pak ya. Ya, silakan. Baik, Recording Bismillahirrahmanirrahim. in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya senantiasa kita semua masih diberikan kesehatan dan masih bisa digerakkan hati kita untuk selalu mengingat Allah dan mengikuti kajian ini. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, terlupa juga kepada sahabatnya, para tabi'in tabi dan kita selaku umatnya. Yang insya Allah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian sore hari ini yang insya Allah akan dipaparkan langsung oleh guru kita semua, yaitu Bapak Elan Sumarna. Dan sebelum itu ada beberapa rangkaian kegiatan di sore hari ini, yaitu pembukaan, kemudian pematerian, dan ketiga sesi tanya jawab, dan keempat berdoa penutup. Baik, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya mungkin ada pematerian yang akan disampaikan oleh Bapak Elan Sumarna. Namun sebelum itu Bapak, kita melihat di minggu kemarin ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Bapak, itu apakah di akhir saja atau seperti apa Bapak? Diawalkan aja, diawalkan. Diawalkan saja. Iya, baik Bapak. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali bersua, tentu saja dengan tidak lupa nasihat takwa tetap kita bagikan, tetap kita tekankan, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sepenuhnya ketakwaan, dan janganlah kita ini mati kecuali dalam keadaan keislaman. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, demikian juga tidak lupa adik-adik mahasiswa dan mungkin ada juga pelajar yang Bapak cintai. Alhamdulillah sore hari ini kita akan sampai kepada bab tentang junub,
apakah orang junub itu diperbolehkan untuk bepergian ke sana kemari ataukah tidak, begitu ya. Nah, itu jamaah sekalian. Namun bagaimana yang disampaikan oleh Abdullah, ya, ada beberapa pertanyaannya Abdullah yang tersisa minggu yang lalu. Ada catatannya nggak, Abdullah? Iya Bapak, Ya, silakan. sekitar 4 pertanyaan. Ya, Bapak mungkin izin menyampaikan. Di sini ada pertanyaan pertama, yaitu dari Zobandi gitu ya, Bapak izin bertanya gitu. Apakah perempuan mempunyai mani? Apa cirinya Bapak? Itu pertanyaan pertama Pak. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi, apakah perempuan juga mempunyai mani? Nah, tentu saja ya, mani itu ada pada laki dan perempuan, begitu. Gitu ya. Cirinya kalau mani perempuan itu kekuning-kuningan, ya, kekuning-kuningan, tentu saja lengket tapi kekuning-kuningan, gitu. Itu mani perempuan. Karena itu kata Rasulullah, bagaimana mungkin seorang anak itu bisa menyerupai orang tuanya kalau memang tidak diketahui bahwa pada perempuan salah satunya tidak ada maninya. Artinya bahwa mani itu adalah identitas, ya, identitas bahwa kita ini berketurunan, begitu ya. Nah, jadi kalau dalam izin Allah proses pembuahan itu maninya lebih banyak dari perempuan, begitu maka dimungkinkan anak yang lahir juga adalah perempuan, begitu. Kalau maninya dari pihak orang tua, pihak ayahnya yang lebih banyak, yang membuahi itu, kemudian tentu saja ciri nanti anak yang lahir itu adalah laki-laki, begitu. Dalam hadis Nabi dikatakan begitu. Baik, Abdullah, ada lagi? Iya Bapak, masih ada. Untuk pertanyaan kedua dari Reza gitu. Izin bertanya, jika kita tidak tahu doanya bagi jodoh, tapi kita niat dan berdoanya di dalam bahasa kita, enggak menggunakan bahasa Arab. Nah, apakah kita bakal bersih jika kita berdoanya dalam bahasa kita? Terima kasih. Jadi berdoa dalam bahasa kita, gitu ya, intinya Abdullah ya? Iya Bapak. Iya, tentu saja boleh, ya. Nah, tetapi sepanjang ada doa khusus yang dituntunkan oleh Rasulullah, ya terkait dengan hal yang khusus, gitu ya, seperti doa berbakti pada orang tua, doa meminta sesuatu, meminta hujan, misal itu kan ada doa khusus dari Rasulullah. Jadi tentu saja kalau ada tuntunan langsung dari Rasulullah tentang sesuatu hal, maka itu yang dipakai. Tetapi seandainya hal-hal yang khusus itu adalah sesuatu yang lokal dihadapi oleh kita sendiri, maka doa itu yang dipakai, doa yang dengan bahasa kita yang dipakai. Walaupun diawalinya tentu dengan adab berdoa, salah satunya dengan membaca sholawat, kemudian menampakkan kehinaan di hadapan Allah sebagai seorang yang termasuk zalim. Inni kuntu minal zalimin, seperti Nabi doa Yunus tadi dimulai dengan kalimat begitu. Kemudian kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu yang kita inginkan. Begitu. Baik, Abdullah, ada lagi? Ya, baik Bapak. Tersisa 2 lagi. Untuk pertanyaan ketiga, Bapak. Bagaimana jika kita salah mengartikan antara mani, wadi, dan juga mazi? Nah, artinya pemahaman kita tertukar antara ketiga jenis tersebut. Ya, bagus sekali nih pertanyaannya. Ya, jamaah yang Allah muliakan. Nah, supaya tidak tertukar antara mani, wadi, dan mazi, maka kita harus tahu ciri-cirinya. Nah, jadi yang berdua itu yang mani dengan mazi. Nah, itu ya, mani dengan mazi itu keluarnya karena syahwat.
keluarnya karena syahwat, gitu. Itu yang mani dan madhi itu keluar karena syahwat. Nah, yang mani adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan laki ataupun perempuan karena ada dorongan syahwat. Begitu, khusus pada laki-laki memancar, begitu ya, keluarnya memancar untuk laki-laki. Untuk perempuan ya hanya membasahi saja, gitu ya. Nah, itu mani, ya. Adapun adapun madhi adalah sesuatu yang keluar karena syahwat tadi, ya, tetapi hanya bersifat rangsangan saja, hanya bersifat rangsangan awal saja. Mungkin karena kita melihat sesuatu yang merangsang, ya, tontonankah atau apa, gitu ya. Nah, sehingga keluarlah dari kemaluan kita sesuatu yang lengket, ya, tetapi tidak memancar, begitu. Keluar sedikit saja, ya, tidak memancar. Itu namanya madhi, warnanya putih, ya. Demikian juga bagi perempuan ada juga yang seperti itu, ya. Nah, itu namanya madhi. Nah, adapun wadi adalah sesuatu yang keluar, yang lengket, ya, tetapi itu karena kelelahan. Keluarnya karena kelelahan, karena kecapean, mungkin karena kedinginan, begitu. Itu wadi namanya. Nah, jadi yang satu yaitu mani, jika dia keluar karena mimpi basah, begitu keluarnya, ya, atau suami istri karena melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan hubungan suami istri, begitu. Nah, mani ini menyebabkan dia harus mandi. Kalau mani ini, ya, dia keluar, kemudian dia harus mandi. Untuk mensucikan dirinya adalah harus mandi wajib, karena keluarnya mani termasuk hadas besar, begitu. Keluarnya mani termasuk hadas besar, sehingga bersucinya adalah dengan mandi wajib, begitu. Sementara wadi dan maldi, ya, itu hadas kecil saja, begitu. Maldi itu sesuatu yang keluar dari kemaluan laki atau perempuan karena rangsangan seks, ya, rangsangan seks karena melihat tontonan, begitu, ya, atau terngiang sesuatu, begitu. Makanya di sini jamaah yang Allah muliakan, kita ini harus bisa mengorganisir, ya, harus bisa harus banyak beristighfar, karena sering apa yang kita tonton itu kalau dalam keadaan mengah, maka menyebabkan kita ini keluar madhi. Madhi itu rangsangan seksualitas lah, itu bahasa sekarangnya, ya. Tetapi keluarnya tidak memancar, hanya keluar dari kemaluan laki ataupun perempuan, gitu. Nah, untuk itu cara membersihkannya hanya dengan tidak harus mandi, tapi hanya dengan diciprat saja ke celana, ke kain yang kena madhi tadi, kemudian dia wudhu, begitu. Itu cara bersucinya untuk madhi, demikian juga untuk wadi, seperti itu. Nah, tetapi kalau mani itu tidak termasuk najis, ya, kalau mani itu umumnya ulama berpendapat tidak termasuk najis kalau mani, tetapi kalau wadi dan madhi itu adalah najis, tetapi najisnya najis yang ringan saja. Kalau dalam ilmu fikih termasuknya najis yang ringan, najis yang mukhafafah, yang ringan, sehingga membersihkannya itu hanya dengan cipratan air saja, tidak usah mandi, begitu. Nah, jadi untuk membedakan apakah itu mani, kemudian madhi ataupun wadi, ya kita harus tahu cara mengidentifikasinya. Salah satunya yang tadi disebutkan, kalau mani sesuatu yang memancar, gitu ya, sesuatu yang memancar
Kalau dalam laki-laki begitu. Karena apa? Karena mimpi basah, baik laki atau perempuan mimpi basah. Tetapi bagi mereka yang sudah berumah tangga, tentunya keluarnya ketika terjadi pergaulan antara suami dan istri, begitu. Nah, kalau maldi sama juga keluarnya karena dari dorongan seksualitas, tetapi hanya bersifat rangsangan awal saja. Rangsangan awal saja. Gitu. Rangsangan awal karena melihat sesuatu atau apa istilahnya membayang-bayangkan sesuatu yang menyebabkan terjadi rangsangan seksualitas, maka keluarlah cairan kental putih, begitu ya. Nah, kalau wadi itu cairan itu keluar, cairan kental yang seperti itu keluar, tetapi bukan karena rangsangan seksualitas, tetapi karena kelelahan atau karena kedinginan, begitu. Karena kelelahan atau kedinginan keluar. Nah, untuk maldi dan wadi, cara membersihkannya adalah dengan mencipratkan air pada kain tadi dan berwudu, begitu. Demikian Abdillah. Ya, baik Bapak, terima kasih. Mungkin ini ada dua lagi tapi Pak. Di sini kan ada pertanyaannya bahwa di satu website Bapak menemukan bahwa ada beberapa orang yang suka memainkan kemaluannya gitu Pak sendiri. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, air yang keluar dari cairan tersebut itu termasuk cairan apa gitu Pak? Ya, jadi ini nemukan di web ya, tentang ada beberapa orang yang suka memainkan kemaluannya sendiri, bukan hanya laki, tetapi juga perempuan yang seperti itu. Jika memainkan kemaluannya seperti itu, lalu keluar cairan, maka cairan itu termasuk mani atau madi. Ya. Nah, ini yang kemudian memainkan kemaluan di kamar mandi atau dimanapun, ini yang berdosa, begitu, berdosa. Makanya adab ke kamar mandi, jamaah sekalian, kita ini kan di kamar mandi itu terbuka aurat, ya. Doa masuk kamar mandi itu adalah dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi kita berlindung kepada Allah dari setan laki dan setan perempuan. Kalau yang masuk ke kamar mandi itu laki, setannya pasti perempuan yang akan menggodanya. Atau sebaliknya, kalau yang masuk itu perempuan, ya setannya laki. Setannya berupa apa? Setannya ya berupa pengalaman-pengalaman, ya, pengalaman-pengalaman yang masih terngiang-ngiang di benak kita, kemudian masuk kamar mandi, begitu ya. Kemudian setan karena kita terbuka aurat, nah itu kesempatan awal. Ada kesempatan awal untuk kita berbuat yang bukan-bukan ketika terbuka aurat, ya. Nah, pada saat terbuka aurat itulah setan memanjangkan angan-angan apa yang jadi pengalaman kita sebelum masuk kamar mandi. Entah menonton apa, entah membaca apa, entah mendengar apa, begitu ya. Nah, kemudian masuk ke kamar mandi, kemudian kita terbuka aurat, atau di kamar sendirian juga bisa. Yang di kamar sendirian itu kita terbuka aurat, mengganti baju, terbuka aurat, begitu ya. Nah, kemudian setan menyelinap ke dalam hati kita, memanjangkan angan-angan apa yang saat itu terpikir, begitu ya. Dari pengalaman-pengalaman ketika membaca sesuatu, entah disengaja atau tidak, kita membaca sesuatu yang seronok, mendengar sesuatu yang seronok, termasuk mendengar musik juga, ya, melihat yang seronok, entah disengaja ataukah tidak, begitu. Kemudian setan masuk, memanjangkan angan-angan, dan kemudianlah terjadi onani, gitu ya, dengan memainkan kemaluannya tadi, begitu ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, supaya kita tidak terjerumus kepada itu, maka adab di kamar mandi atau di kamar sendirian,
di kamar tidur sendirian ketika kita terbuka aurat, ketika kita mengganti baju, gitu ya. Nah itu, ya, itu haruslah segera, jangan berlama-lama membuka aurat. Di kamar mandi membuka aurat berlama-lama tidak boleh. Harus segera, kebutuhannya harus segera dituntaskan, ya. Kemudian tetap berzikir kepada Allah, gitu ya. Setelah itu segera selesai dan kembali dari kamar mandi dengan berpakaian yang baik, gitu ya. Demikian juga kalau kita masuk ke kamar tidur dalam keadaan sendirian, kita berganti baju, maka segera ganti baju itu tuntaskan, jangan dilama-lamakan. Begitu membuka auratnya segera ditutup. Nah, setelah itu baru selesai sudah, ya. Nah, itu adab-adabnya ketika membuka aurat itu jangan terlampau lama, begitu. Nah, jadi tentu saja kan yang ketika memainkan kemaluan itu yang keluar itu mani. Ya, yang keluar itu mani karena memancar. Bagi perempuan mungkin tidak, bagi perempuan tidak memancar tapi hanya melumasi, ya, basah saja, ya, dengan cairannya yang warna kekuning-kuningan, gitu. Maka setelah itu kalau itu keluar segera kemudian mandi wajib, dan kemudian sholat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, untuk tidak mengulangi lagi, ya, pada saat-saat berikutnya, begitu. Baik, Abdullah, itu pertanyaan yang harus ditanyakan karena ini sesuatu yang harus ditanyakan, begitu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Mungkin satu lagi Bapak, Ya, terkait tata cara mandi junub ya Pak. Jadi ketika niatnya itu kita itu apabila langsung niatnya itu mandi junub atau niatnya itu mau wudu dulu, kemudian diikuti dengan niat mandi junub. Ini suaranya putus-putus, Abdillah, ya. Oh iya Pak, sebenarnya sudah jelas belum Pak? Ya, silakan diulangi lagi. Oh iya Pak, jadi tadi terkait tata cara mandi junub itu yang harus dilakukan itu, apakah kita niatnya itu langsung mandi junub, kemudian wudu, dan kemudian diikuti dengan niat mandi junub gitu Pak? Ya, niatnya ketika kita mandi junub itu niatnya adalah niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Boleh dirinci, boleh tidak. Hadas besar karena bagi suami istri, hadas besar karena telah melaksanakan pergaulan suami istri. Bagi para bujangan mungkin karena mimpi basah, mungkin karena tadi, ya, terlibat onani tadi, begitu. Maka segera mandi junub dengan niat yang rinci tadi, atau niatnya untuk menghilangkan hadas besar saja, boleh saja, ya. Dan niatnya diumumkan saja bahwa saya mandi wajib ini dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Cukup di dalam hati, ya. Walaupun disunahkan untuk dilafadzkan, tetapi dengan hati sudah cukup, gitu. Silakan Abdillah. Baik Bapak, alhamdulillah pertanyaannya sudah cukup. Ya, baik. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah itu pertanyaan minggu kemarin, alhamdulillah banyak yang bertanya. Yang saya pesankan, tidak perlu malu-malu bertanya. Semua pertanyaan itu bagus, ya. Tidak usah punya anggapan nih pertanyaan ini kok mengulang yang lalu, malu. Nggak usah begitu. Karena yang namanya ilmu itu memang harus diulang-ulang. Begitu, harus diulang-ulang. Sekalipun bertanya hal-hal yang sudah kita bahas, tentang wudhu misal, atau tentang, ya, karena kita sudah membahas dalam kitab Bukhari itu bab keimanan, bab tentang keimanan, bab tentang wudhu, dan bab tentang mandi hari ini, ya. Nah, silakan ditanyakan kembali, insya Allah akan kita bahas, ya. Dan tentu saja berpahala bagi mereka yang bertanya,
karena mengulang-ulang bahasan kita. Baik jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, kemudian juga sahabat, karib kerabat, dimanapun Anda berada, di bumi Allah yang tercinta ini. Kemudian adik-adik, mahasiswa, dan mungkin ada juga pelajar yang Bapak cintai, ya. Pada hari ini kita masuk kepada bab tentang apakah orang junub itu boleh bepergian, tidak. Nah, begitu. Nah, jadi bab ini adalah berkaitan dengan al-junub, orang yang junub. Orang yang junub, yakhruju, dia keluar, wayamsi, dia berjalan, fisuk ke pasar, wagorihi, dan ke tempat lainnya. Ini Imam Bukhari menuliskan babnya dengan mengatakan begitu. Ini bab tentang al-junub, yakhruju, wayamsi, fisuk, wagorihi. Jadi orang yang junub, dia keluar untuk berjalan ke pasar atau ke tempat lain. Apa boleh? Begitu, orang junub seperti tadi beraktivitas seperti tadi. Nah, ada hadis yang mu'alaf, ini hadis yang disandar, yang hanya sandarannya kepada Ato saja, ya. Begitu. Kata Ato, salah seorang rawi hadis, ya, seorang tabi'in, itu katanya yahtazimu al-junub. Nah, orang yang junub boleh saja berbekam. Begitu, orang yang junub boleh berbekam. Kemudian juga orang yang junub itu selain dibolehkan berbekam, wa yuqallimu al-adfarahu, boleh juga memotong kukunya. Begitu. Boleh memotong kukunya. Kemudian juga boleh juga orang yang junub itu yahliku ru'sahu, memotong rambut kepalanya, ya. Wa illam yatawado, sekalipun dia belum berwudu. Begitu. Nah, jamaah sekalian, kata Ato, seorang tabi'in, ya, kata beliau, orang yang junub dibolehkan berbekam. Nah, berbekam itu maksudnya seperti kita ketahui itu adalah sunnah Rasul dalam berobat, ya. Dalam berobat itu Rasul seringkali pakai bekam. Begitu. Bekam itu kalau zaman dulu dilakukan dengan cara memanaskan semisal gelas, ya. Semisal gelas dipanaskan dalam api, ya. Kemudian setelah panas ditekan ke badan kita yang terasa sakit, sehingga udara yang panas di dalam gelas tadi itu kemudian bisa berinteraksi dengan kulit, bisa menyedot gitu, menyedot darah begitu. Nah, tentu darahnya yang maksud adalah darah permukaan kulit. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah ada alat khusus untuk berbekam tadi, tidak perlu dipanaskan dengan api, tapi langsung disedot saja. Itu yang disebut dengan berbekam. Nah, berbekam itu artinya mengeluarkan darah kotor. Mengeluarkan darah kotor. Nah, itu seringkali dilakukan oleh Rasulullah ketika berbekam. Begitu. Kemudian juga kata atau juga boleh orang junub untuk menggunting kukunya. Boleh juga menggunting rambut kepalanya, sekalipun dia belum berwudu. Nah, kalimat belum berwudu, jamaah sekalian, maksudnya adalah wudu dalam pengertian hanya untuk menghilangkan, tidak untuk menghilangkan hadas, karena junub itu adalah orang yang tadi keluar mani, ya, atau mimpi basah tadi, keluar mani karena suami istri tadi, atau karena mimpi basah, begitu. Nah, orang seperti ini junub. Nah, karena kondisi junub itu darahnya tengah bergolak, ya. Bergolak itu maksudnya tengah dalam posisi darahnya emosi syahwatnya itu tengah menguasai dirinya orang junub itu, ya. Sehingga kondisinya rentan.
Karena dia hadas besar. Karena dia hadas besar, dia itu kondisinya tengah jauh dari rahmat. Karena hadas besar tadi, ya, dia terlindungi dengan rahmat Allah. Maksudnya terlindungi dari rahmat Allah. Makanya sebelum dia mandi, maka dia dianjurkan untuk berwudu. Sebelum dia sempat mandi, dia berwudu. Nah, kata Ato, sekalipun dia belum berwudu, boleh saja orang junub itu katanya berbekam, memotong kukunya, memotong rambutnya, rambut kepalanya. Nah, demikian pendapat Imam Ato. Ya. Nah, baik jamaah sekalian, kita masuk kepada kepada hadisnya. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Nah, hadisnya adalah hadis nomor 285 seperti terlihat. Hadis nomor 285 begitu. Nah, jamaah sekalian, bagi mereka yang ada hadisnya itu Sahih Bukhari jilid pertama tentang Kitabul Ghusli, tentang kitab mandi, babnya bab yang ini, bab yang ini, bab al-junub yakhruju wa yamshi fisuk wa ghairihi. Nah, begitu. Nah, nanti akan ditemui hadis nomor 285. Bagi mereka yang ada kitabnya. Bagi mereka yang tidak ada kitabnya, ya karena beli itu mahal, begitu. Kemudian jamaah sekalian bisa mendownload kitabnya di Google saja, boleh di-download. Cari kitab Sahih Bukhari PDF, nanti akan muncul dan silakan untuk di-download begitu. Nah, atau bagi jamaah sekalian yang menginginkan materinya, soft filenya, boleh jamaah menghubungi narahubung yang ada pada pamflet. Nanti Abdullah bisa diumumkannya untuk siapa narahubungnya untuk mendapatkan soft file ini. Atau bisa juga jamaah menghubungi saya sendiri boleh. Atau yang praktisnya itu bisa juga masuk menjadi anggota grup kajian hadis Sahih Bukhari. Insya Allah kalau jamaah tidak berkeberatan, tidak ada halangan, bisa minta dimasukkan supaya informasinya lebih lengkap. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita masuk kepada hadis nomor 285. Nah, ini terlihat di tempat masing-masing. Kita perbesar dahulu ini hadisnya. Nah, ini ya. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, ini kita bicara sanadnya dulu. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Kami di sini siapa? Kami di sini adalah Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Guru beliau, yaitu Ayyash. Nah, berarti Ayyash yang meriwayatkan hadis kepada Imam Bukhari dan Imam Bukhari menuliskannya. Saat beliau menuliskan hadis dari Imam Ayyash, beliau menceritakan bahwa kami telah diceritakan oleh Ayyash. Ya. Nah, kemudian qala berkata itu Ayyash. Ayyash berkata, apa kata beliau? Kata Ayyash. Nah, kata Ayyash, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Abdul A'la. Berarti Abdul A'la adalah gurunya Imam Ayyash. Nah, Abdul A'la juga mengatakan haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Humaid. Nah, berarti Humaid adalah gurunya Abdul A'la. Nah, kemudian Humaid mendapatkan hadis ini dari siapa? Diterima dari Bakrin, itu dari Bakar.
Kemudian Bakar mendapatkan hadis dari siapa? Dari Abi Rofi, an Abi Rofi, dari Abi Rofi. Dan Abi Rofi inilah yang jamaah sekalian yang jumpa dengan sahabat yang namanya Abu Hurairah. Jadi Abu Rofi ini mendapatkan hadis an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah inilah yang jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang disebut dengan sanad itu jamaah sekalian. Di sanad itu artinya referensi, sandaran. Jadi Imam Bukhari referensi pertamanya siapa? Hadis ini dari Ayas. Ayas dari siapa? Dari Abdul A'la. Abdul A'la dari siapa? Dari Humaid. Humaid dari siapa? Dari Bakar. Bakar dari siapa? Dari Abu Rofi. Dan Abu Rofi dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, begitu itulah yang disebut dengan sanad. Kalau riwayat atau rawi itu alurnya dari Rasulullah ke bawah kepada Imam Bukhari. Nah, ini jangan tertukar jamaah sekalian. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Nah, kalau bahasa riwayat, meriwayatkan hadis ini ke siapa? Kepada Abu Rofi. Kepada Abu Rofi. Abu Rofi meriwayatkan hadis ini kepada siapa? Kepada Bakar. Bakar meriwayatkan kepada siapa? Kepada Humaid. Humaid meriwayatkan kepada siapa? Kepada Abdul A'la. Nah, Abdul A'la meriwayatkan kepada siapa? Kepada muridnya, yaitu Ayas. Ayas meriwayatkan kepada muridnya, itu Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menuliskan hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu, jamaah yang Allah muliakan. Ya. Nah, jadi hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala, beliau bersabda. Maksudnya beliau berkata, ya. Abu Hurairah berkata. Kata beliau, Laqiyani telah menjumpaiku. Jadi suatu ketika telah menjumpaiku siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya. Jadi kata Abu Hurairah, telah menjumpaiku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang waktu itu, waktu itu Abu Hurairah yang maksud adalah junubun, tengah junub. Nah, jadi beliau Abu Hurairah itu tengah junub, dijumpai oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah itu fa'akhadha biyadi. Kata Abu Hurairah, fa'akhadha, beliau Rasulullah SAW itu fa'akhadha, kemudian biyadi, mengambil tanganku, maksudnya menuntun tangannya. Jadi Rasulullah kemudian mengambil tangan Abu Hurairah dan dituntun. Nah, famasyaitu, aku berjalan ma'ahu bersama beliau, bersama Nabi, hatta sampai beliau keadaan duduk lagi. Ya, begitu. Jadi jamaah sekalian, Abu Hurairah itu tengah junub. Tiba-tiba Rasulullah datang menemuinya dan menuntun tangannya untuk berjalan ke sana kemari sampai duduk lagi. Tapi berjalan kemana sana kemari, ya. Padahal Abu Hurairah tengah junub, tapi dipegang tangannya oleh Nabi sampai kemudian duduk kembali begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan hadisnya. Nah, fansawabtu, ya. Nah, karena merasa tidak nyaman, Abu Hurairah kan tidak nyaman karena dalam keadaan junub, tidak nyaman, bepergian bersama Nabi tidak nyaman, gitu ya. Nah, kemudian fansalautu, maka aku pergi diam-diam, menyelinap, pergi diam-diam, ya. Jadi mungkin Nabi tengah apa begitu ya. Nah, dia pergi diam-diam tanpa pengetahuan Nabi, pergi diam-diam. Kemudian fa'ata itu
pergi diam-diamnya tentu saja Abu Hurairah itu pergi diam-diam pergi ke rumah untuk mandi begitu karena merasa tidak nyaman tadi. Ingat jamaah sekalian, orang yang junub itu kondisinya tidak nyaman, emosinya tidak stabil. Orang yang junub itu emosinya tidak stabil. Jadi untuk menstabilkan sementara sebelum dia mandi, kalau memang belum sempat mandi, maka wudhu adalah alternatif pertama untuk menstabilkan emosinya, ya ke emosi syahwatnya begitu karena tengah bergolak begitu ya. Nah jadi kemudian Fa'ata itu setelah Abu Hurairah kembali ke rumah dan untuk mandi tadi Fa'ata itu maka aku mendatangi rihla ya ya tadi untuk ke rumah dan untuk mandi tadi ya. Nah, kemudian kemudian aku mandi kata Rasul, kata Abu Hurairah aku mandi, tumaji itu kemudian aku datang menemui Nabi wahwa qaidun sedangkan dia lagi duduk menunggu begitu. Nah, jadi jamaah sekalian Abu Hurairah tuh merasa tidak nyaman karena dalam keadaan junub tadi beliau pergi diam-diam menyelinap gitu ya pulang ke rumah untuk mandi wajib ya. Setelah itu dia datang lagi menemui Rasulullah dalam keadaan Rasul tengah duduk. Tentu saja Rasul tahu kondisi Abu Hurairah, dia duduk setia saja menunggu Abu Hurairah ya jamaah sekalian. Faqala lantas Rasulullah bersabda, di sini Rasulullah bersabda. Faqala maka Nabi berkata, "Aina kunta? Dari mana engkau? Ya Abahir." Nah, ini panggilan Abu Hurairah. Wahai Abu Hir atau Abu Hurairah. Nah, begitu ya. Nah, jadi kebiasaan ini Nabi itu kalau memanggil sahabat itu biasanya dengan nama kunyah, jamaah sekalian itu. Kebetulan siapa ini Abdurrahman As-Sakhar. Nah, ini nama asli Abu Hurairah itu karena sering ada selalu membawa kucing di lengan bajunya, kucing kecil di lengan bajunya, kucing kecil itu selalu masuk ke lengan bajunya, dimain-mainkan ya, bermain-main dengan kucing, bukan dimain-mainkan, bermain-main dengan kucing, sehingga dikenal dengan Abu Hurairah. Rasul menyebutnya Abu Hurairah, padahal namanya Abdurrahman, begitu. Nah, atau dipanggilnya Abu Hir, bapak kucing juga, kalau Hurairah kucing kecil. Gitu. Nah, dari mana engkau, wahai Abu Hir? Kata Rasulullah. Fakultu, maka aku menjawab lahu kepadanya. Jadi Abu Hurairah kemudian menjawab bahwa dia dari kamar mandi, dari toilet untuk mandi karena junub tadi. Gitu. Disampaikan jawaban itu. Kemudian faqala, Nabi kemudian menjawab, ya Nabi berkata, nah ini ucapan Rasulullah ya, Subhanallah, Maha Suci Allah, ya Abahir, ya innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu la yanjus, tidak bernajis, ya. Jadi jangan punya anggapan karena junub itu lantas dia itu memiliki najis gitu ya. Makanya kata Rasul, subhanallah, seorang mukmin itu tidak bernajis sebenarnya. Jangan sampai takut karena mukmin itu tidak bernajis. Yang najis itu orang kafir. Begitu. Makanya orang kafir tidak boleh masuk masjid. Begitu. Karena najisnya tentu saja najis i'tiqad. Najis akidahnya najis. Begitu. Nah, kalau orang mukmin itu tidak bernajis. Nah,
Nah, seperti itu hadisnya jamaah sekalian. Ini ada terjemahannya, bisa dipoto, gitu. Nah, kemudian kita lihat penjelasannya, ya. Nah, ini jamaah sekalian, ini tadi sudah mengulang ya bahasan sebelumnya bahwa sebaiknya kita ini tidak membiarkan kita ini berhadas besar, maksudnya hadas besar. Ya, hadas kecil pun juga termasuk. Karena Rasulullah itu kalau sudah kencing langsung wudhu. Ya, itu yang sudah sangat baik bersunahnya ya. Entah mungkin kita ini masih hare-hare istilahnya ya, masih belum begitu bisa menjaga diri dari hadas gitu ya. Padahal hadas itu jamaah sekalian adalah sesuatu yang menghalangi diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadas kecil sekalipun Rasul kemudian menghilangkannya dengan wudhu, apalagi hadas besar. Begitu. Nah, oleh karena itu dalam bahasan kemarin ya, kita sebaiknya tidak membiarkan diri kita dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar. Kenapa? Karena hadas besar itu adalah dinding penghalang antara kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terlebih orang yang junub itu tadi kondisinya memang darahnya tengah bergolak itu karena syahwat tadi ya, sehingga kondisinya labil begitu. Dengan berwudu atau dengan mandi itu insya Allah bisa stabil lagi kejiwaannya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, nah kita lihat itu ada Abu Hir, ya tadi sudah dijelaskan ya, Abu Hir atau Abu Hurairah adalah nama kunyah seorang sahabat dari kalangan ahlu sufah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Diberi kunyah demikian karena ia selalu bersama kucing kecil. Hurairah itu kucing kecil yang selalu dia letakkan di lengan bajunya. Ya, kucing itu selalu menemaninya dan menjaganya ketika dia tidur. Begitu ya. Jadi kalau ada tikus menghampirinya, maklum zaman Nabi kan tidur di lantai. Ya, tidur di lantai. Apalagi Arab pegunungan, sampai hari ini Arab pegunungan itu tidurnya di lantai batu itu. Nah, jadi kalau ada tikus, kemudian ada kecoa, ada apa, maka kucing itulah yang kemudian menghalau binatang-binatang itu. Nah, begitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bolehnya orang junub itu beraktivitas. Ya, pergi ke pasar, kemana saja kita beraktivitas, boleh orang junub beraktivitas. Bahkan berbekam sekalipun, ya. Nah, bahkan berbekam itu kan tengah darahnya bergolak tadi, darahnya bisa mudah dikeluarkan kalau berbekam ya ketika junub tadi. Nah, tetapi jamaah sekalian tadi tidak boleh. Jadi kalau memang sempat, itu maksudnya orang yang junub boleh beraktivitas itu selama dia tidak sempat mandi. Selama dia tidak sempat mandi junub. Tetapi alternatif awal adalah dengan wudhu. Walaupun wudhu itu tidak menyebabkan dia suci dari hadas besar. Ya setidaknya dengan wudhu dahulu. Begitu. Namun kalaupun wudhu tidak sempat, apalagi mandi, maka orang junub boleh saja beraktivitas ke sana kemari seperti dalam hadis tadi, begitu. Walaupun tentu dalam kondisi amat rentan, gitu ya, karena dia terlindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, boleh orang yang salah satu aktivitasnya adalah berbekam. Boleh. Karena bekam itu adalah obat yang dicontohkan oleh Nabi sekaligus sunnah beliau. Ya, sunnah beliau yang senantiasa berbekam di hari-hari tertentu, begitu. Nah, jamaah sekalian, seperti yang disampaikan tadi, bahwa tak diragukan lagi bahwa dalam masalah ini yang lebih utama bagi mereka yang junub. Nah, junub itu apa? Junub itu keluar mani
karena mimpi basah, misal karena mimpi basah. Atau bagi mereka yang sudah berumah tangga, ya telah bergaul suami istri, ya. Atau bagi mereka perempuan yang haid. Nah, ya, itu lebih baik mandi. Lebih baik mandi, begitu ya. Lebih baik segera mandi atau berwudu paling tidak, ya. Nah, itu yang lebih utama. Ya. Karena mensucikan diri itu dari hadas besar tadi adalah maksudnya untuk mengembalikan diri kita supaya tubuh ini bersemangat kembali. Tubuh ini bisa stabil kembali gitu. Karena selama junub tubuh dalam kondisi rentan. Ya rentan, tidak terdindingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa beraktivitas itu dan ini sementara rahmat Allah terhalangi, begitu maksudnya. Oleh karena itu paling tidak berwudu lah, berwudu dulu ya. Walaupun kemudian karena air tidak ada untuk wudu, zaman Rasul kan untuk berwudu saja susah gitu ya. Makanya dia boleh beraktivitas selama belum menemukan wudu atau apalagi mandi gitu. Nah, orang yang junub, jamaah sekalian, orang yang junub yang bersegera untuk bersuci, ya, bersegera untuk mandi, maka malaikat atau bahkan rahmat Allah itu akan segera mendekatinya lagi. Jadi orang yang junub, yang segera mandi, atau paling tidak berwudu, itu paling tidak malaikat atau rahmat Allah itu segera dapat menghampirinya lagi. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya ini ada hadis ya. Hadis ini sahih ya. Imam Al-Albani mensahihkannya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Musnad Ahmadnya. Kata Rasulullah, salah satu, ini terjemahannya ada di bawah, salah satu ada 3 hal. Nah, mohon maaf nih ya. Nah, ada 3 hal latak robuhum yang tidak bisa mendekati mereka. Siapa yang mendekati mereka itu al-malaikat. Di malaikat tidak bisa mendekati mereka, itu tidak bisa mendekati 3 golongan tadi. Yaitu yang pertama, siapa yang tidak bisa didekati oleh malaikat? Ya, yang tidak bisa didekati oleh malaikat itu adalah yang pertama jifatul kafir, mayat orang kafir. Mayat orang kafir itu tidak didekati oleh malaikat, ya. Nah, yang kedua adalah al wal mutadommihu. Jadi orang yang melumuri badannya bil khaluk, melumuri badannya dengan sejenis wangian. Itu tidak didekati oleh malaikat, ya. Kemudian wal junubu, dan orang yang junub ila an yatawaddo, kecuali kalau dia untuk sementara berwudu. Nah, ada 3 hal yang tidak didekati oleh malaikat rahmat. Pertama, bangkai orang kafir, orang yang melumuri tubuhnya dengan khaluk, semacam wewangian, semacam parfum ya, dan orang yang junub sampai dia berwudu. Nah, jadi hadis ini tegas menyatakan bahwa orang yang junub itu jauh dari rahmat Allah. Itulah masalahnya, jamaah sekalian. Kenapa kita harus segera suci? Paling tidak dengan berwudu dahulu. Kalau memang tidak sempat. Nah, kemudian ada hadis lain, tapi hadis ini masih diperdebatkan kesahihannya. Ya. Kata Rasulullah, ini riwayat Imam Ali, nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Ya, ini kita membahas sepintas saja. Jadi innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, kata Rasulullah, la tadkhulu baitan, tidak akan masuk ke rumah seseorang yang di dalamnya itu ada kalbun, ada anjing, ya. Yang di dalamnya ada anjing, kemudian di dalamnya surotun, ada lukisan,
kemudian di dalamnya junubun, ada orang junub. Nah, begitu jamaah sekalian. Jadi orang yang junub itu jika ada di rumah, jadi dia tidak sempat mandi, ya, tidak sempat bersuci atau tidak sempat wudu, maka menghalangi rahmat Allah untuk masuk ke rumah tadi. Begitu. Nah, jamaah sekalian, yang dimaksud dengan anjing di sini adalah anjing yang tidak diizinkan kepemilikannya. Jadi maksudnya anjingnya anjing liar, gitu ya. Begitu. Kemudian suratun atau gambar yang dimaksud adalah gambar dari manusia atau hewan yang bernyawa, ya, gambar yang bernyawa dan orang junub, gitu. Nah, tetapi yang dimaksud tentu saja yang disebut dengan orang yang junub di sini, ya, setelah melihat hadis-hadis tadi, adalah mereka yang meremehkan mandi dan wudhu. Artinya yang nanti sajalah mandi atau wudhu nanti sajalah, toh ini masih bisa beraktivitas nanti aja. Nah, itu jadi meremehkan. Nah, itu yang disebut dengan junub dalam hadis ini. Jadi orang yang meremehkan untuk bersuci tadi, gitu. Baik, itu karena waktunya nih sudah ini. Abdillah, silakan, barangkali ada yang akan kita diskusikan. Silakan. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas pemaparannya dan mudah-mudahan bisa kita serap gitu Pak ilmunya. Baik, di sini mungkin karena waktunya juga hampir menunjukkan pukul 17 gitu ya. Baik, di sini yang mau bertanya silakan 2 orang, baik bisa menggunakan fitur raise atau juga bisa chat di kolom chat gitu ya. Baik, kepada hadirin dipersilahkan. Dan yang di YouTube, TVOP juga, silakan Abdullah disapa. Ya. Izin bertanya Bapak. Oh, silakan. Iya betul Pak. Ini Abdullah, silakan. Bangga, saya Pan Ya. Bangga. Izin bertanya Bapak terkait junub ini. Waktu itu saya pernah mendapatkan kasus gitu Pak. Waktu saya sedang hiking bersama teman-teman di gunung. Ini waktu itu teman saya tuh tanya kepada saya gitu Pak. Jadi dia tuh katanya mimpi basah di waktu di gunung. Kemudian dia tanya ke saya, lebih baiknya tuh kan karena di atas gunung tuh bisa dibilang kekurangan air, itu solusinya tuh apakah cara bersucinya tuh apakah dia dengan bertayamum atau menggunakan air gitu Pak? Maksudnya air di sini tuh ya air minum yang kita punya gitu Pak. Sedangkan kalau misalnya air minum yang kita punya tuh digunakan untuk wudu pasti kan sangat disayangkan gitu Pak. Jadi kira-kira kalau dari Bapak sendiri opsi untuk bertoharoh itu menggunakan apa Pak? Apakah bertayamum atau menggunakan air yang ada Pak? Terima kasih. Ya, baik. Ini langsung aja ya Abdullah. Ya, dari Kang Saipan ya, alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian, ini pertanyaan yang bagus karena seringkali kita pergi ke gunung. Nah, di gunung persediaan air terbatas. Nah, jamaah sekalian, itulah maknanya kenapa Rasulullah itu salah satu hikmah yang besar. Kenapa Rasulullah itu lahir di Arab, orang Arab gitu ya, lahir di Arab sebagai orang Arab dalam kondisi gurun pasir yang sedikit air, begitu. Ya, nah karena ya di kita juga waktu zaman itu abad ke-7 Masehi, ya pada zaman Nabi itu kan abad ke-7 Masehi. Di kita juga kan kondisinya sama. Air itu belum ada budaya. Air itu didatangkan ke rumah. Seperti hari ini kita toilet itu ada di rumah, kemudian kita bisa ngosorkan air di rumah masing-masing kan. Di kita juga sampai hari ini masyarakat itu ada di masyarakat kampung sana itu ada yang ke air itu keluar ke tempat mengalirnya air begitu. Nah, gitu ya. Jadi zaman Nabi pun juga begitu. Nah, jadi air itu karena memang Nabi mengajarkan bertoharoh itu dengan air, ya, dengan air, begitu sehingga di tiap rumah itu sudah disiapkan air untuk wudhu dan untuk mandi, gitu. Nah, untuk wudhu, tapi bayangan kita
masyarakat Islam, para sahabat dan tentu saja Rasulullah sendiri yang memberikan contohnya. Di rumahnya itu disediakan air itu untuk minum dan untuk toharoh itu, untuk mandi dan untuk wudhu itu, jangan dibayangkan sebanyak yang kita miliki, begitu. Jangan dibayangkan gitu. Hanya terbatas juga. Terbatas juga. Nah, makanya Rasul bisa wudhu dengan air yang terbatas. Dengan satu bejana kecil bisa wudhu. Begitu. Itu dengan makanya bahasan kita kemarin, jamaah sekalian, ada wudhu yang sempurna tetapi terbatas ya pada anggota-anggota tubuh yang wajib berwudu saja, dan ada wudhu yang sempurna tetapi lengkap membasuh anggota wudhunya ya. Nah, jadi zaman Nabi itu baik berwudu maupun mandi wajib dengan air yang terbatas. Kalau wudhu itu dengan cukup dengan satu bejana saja, bejana kecil, satu gayung misal bahasa kitanya ya. Atau mandi itu dengan satu sok air. Nah, satu sok itu yaitu 4 mud. Satu mud itu kira-kira 3/4 liter. Nah, coba kemarin sudah ada yang bisa menghitung. Jadi berapa liter kira-kira mandi Rasul, mandi wajib Rasul? Coba ini oleh Saifan atau oleh Abdullah, coba dihitung, atau oleh jamaah yang lain. Berapa liter air yang dibutuhkan Rasulullah untuk mandi wajib? Yaitu adalah satu sok. Satu sok itu adalah 4 mud. Satu mud itu 3/4 liter. Nah, berarti berapa liter? Coba tolong dihitung. Di satu sok itu berapa liter? Nah, itu ya. Nah, sambil nunggu yang menghitung, jamaah sekalian, kita kembali ke pertanyaan Saifan tadi ya. Mana apakah mandi dengan air minum tadi atau bagaimana? Nah, jadi jamaah sekalian, di kondisi kita itu kalau mau bepergian itu memang harus disiapkan untuk minum dan untuk mandi. Untuk minum batas minimal untuk minum saja, dan mandi batas minimal untuk mandi saja. Begitu ya. Nah, kalau wudhu kan bisa dengan air hujan, bisa mandi maksudnya kalau wudhu kan bisa dengan embun, dengan air embun untuk wudhu. Begitu. Nah, kalau embun tidak ada, ya bolehlah dengan air gitu ya. Jadi mestinya supaya tidak terjadi polemik seperti itu, mestinya kalau kita bepergian ke gunung karena kita muslim, nah kita harus mengantisipasi dari awal. Yaitu pertama kita berbekal air minum dan berbekal air untuk mandi wajib. Barangkali ada yang mimpi basah saja, ada yang mimpi basah saja, yang junub. Kalau keluar wadi tadi tidak perlu mandi wajib gitu. Nah, itu mestinya seperti itu kalau kita sebagai muslim. Tetapi karena kita ini itu tadi kembali jamaah sekalian, kita ini tidak juga bukan juga nih, kita ini tidak diajarkan untuk bisa selalu menjaga hadas besar. Untuk bisa bersuci dari hadas besar tidak diajarkan. Kita ini sepertinya terbawa oleh arus di mana orang-orang itu tidak mengerti kenapa harus segera suci. Akhirnya ketika kita bepergian, ya ketika bepergian itu disepelekan hal-hal seperti itu. Nah, baiklah karena kondisinya memang kita ini seperti itu. Nah, mana yang harus kita ambil, air minum atau mandi wajib, begitu ya? Nah, tentu saja di lapangan coba kita lihat masalahnya. Kalau kita perjalanan masih lama, sehingga air minum itu khawatir
khawatir apa namanya kehabisan kalau dipakai mandi, tentu saja kita tayamum, mengambilnya tayamum, begitu. Kalau perjalanan masih lama, ya, dan persediaan air tidak mungkin bisa terpenuhi untuk minum, begitu ya, kalau dipakai untuk mandi, begitu ya. Nah, begitu, Stefan, ya, ini pertanyaan bagus sekali jamaah sekalian ya. Jadi ini yang pertanyaan yang amat berbobot, begitu, ya. Jadi kita berhitung dulu, kita berhitung apakah air minum kalau kita pakai mandi ini perjalanan kita masih jauh atau tidak. Kalau masih jauh, ya dengan tayamum lah, ya. Nah, karena minum berkaitan dengan nyawa, begitu. Tetapi kalau memang perjalanan itu sudah dekat dan air minum itu dirasa berlebih, cukup dan berlebih, gitu, cukup dan berlebih, ya bolehlah mandi dengan syarat satu sok tadi. Nah, satu sok tadi, apakah air minum yang kita miliki itu ada sejumlah satu sok, batas minimalnya satu sok, begitu? Satu sok berapa liter? Kira-kira berapa ya? Ada yang sudah menghitung? Nanti ya kita tunggu hitungannya dari jamaah atau dari Abdillah atau dari Stefan sendiri. Nah, baik, silahkan. Ada lagi pertanyaannya? Abdillah? Iya, Bapak. Ada satu lagi, Pak, di kolom chat. Ya, ada dari kolom chat ya. Nah, coba kita lihat. Oh, ini ada satu sok 4 kali ya 3 liter. Ini ada dari jamaah. Terima kasih ada yang menghitung. Jadi Rasulullah itu mandi itu satu sok air. Satu sok itu 3 liter. 3 liter. Kalau ada air minum kita ada 3 liter, begitu ya, bolehlah mandi dengan 3 liter air itu, ya. Dengan catatan perjalanan kita sudah dekat dan air minum dirasa cukup, ya, tidak kekurangan air minum kalau diambil untuk mandi, begitu. Dengan catatan begitu, kita berhitungnya di sana. Nah, ini ada pertanyaan apa namanya dari Rapa Kholidah, Teh Rapa ya, nih, amin ya. Kemudian ada pertanyaan nih. Terkait hadis tentang 3 golongan yang tak akan didekati malaikat rahmat. Apakah orang yang berlulur dengan lur wangi untuk kecantikan kulit, termasuk sebagai orang yang melumuri tubuhnya dengan kholuk tadi ya. Nah ini dari Teh Rapa ya. Nah, jamaah sekalian, memang tadi ada hadis yang mengatakan begitu, ya. Nah, jadi yang tidak didekati oleh malaikat rahmat tadi itu ada 3 golongan. Nah, ini ada hadisnya nih, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Salahun ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Lata kerobuhum yang tidak mendekati kepada mereka siapa al malaikatu. Nah, jadi ada 3 golongan yang tidak didekati oleh malaikat rahmat. Pertama, bangkai orang kafir. Kedua, orang yang melumuri tubuhnya dengan kholuk. Kholuk itu sebangsa wewangian. Nah, yang ditanyakan, nah bagaimana yang para wanita berlulur dengan wangi-wangian tadi, ya? Maksudnya begini, jamaah sekalian. Jadi kalau sebenarnya pada satu sisi wangi-wangian itu sesuatu yang bagus pada satu sisi, gitu ya. Wangi-wangian itu sesuatu yang bagus. Bahkan Rasulullah itu adalah seorang yang selalu fresh, ya. Mulutnya fresh, gitu ya, karena selalu menyikat gigi dengan siwak, gitu ya. Nah, jadi itu Rasulullah SAW, ya. Nah, jadi selalu wangi Rasul sendiri, gitu ya, badannya selalu wangi. Ya. Tetapi untuk putri, untuk muslimah,
Nah, ini ada batas-batasannya. Jangan sampai para muslimah itu melumuri tubuhnya dengan wewangian dengan tujuan tabaruj. Dengan tujuan tabaruj. Tabaruj itu artinya bersolek. Bersolek. Tetapi kalau bersolek untuk suaminya, nah ya bagi mereka yang, bagi ibu-ibu nih, bagi ibu-ibu. Nah, di ibu-ibu boleh bersolek untuk suaminya. Melumuri badannya dengan wangi-wangian, tentu saja boleh. Begitu. Nah, yang tidak boleh itu kalau melumuri wewangian tubuhnya, kemudian pergi ke tempat umum dan tercium wanginya oleh mereka yang bukan mahramnya, nah itu yang bermasalah. Nah, tapi kesimpulannya para ibu, ya, para putri ya, adik-adik putri, para ibu dan adik-adik putri. Nah, kesimpulannya tidak berarti adik-adik atau ibu-ibu, kesimpulannya bukan berarti harus bau begitu. Nah, harus bau. Jadi jangan sampai ada di suatu tempat. Jadi kalau ada ahwat lewat itu, ini di suatu tempat ya. Ya, ini ada suatu cerita. Mudah-mudahan itu fiktif saja ya. Tapi memang ada cerita begitu sampai masyarakat itu menutup hidungnya karena gara-gara ada ahwat ya dengan pakaian jilbab yang rapi lewat begitu ya, begitu. Nah, ini karena pemahamannya yang saya kira pemahamannya kurang begitu baik gitu ya. Nah, jadi memang putri itu dilarang, ibu-ibu dilarang untuk berwangi-wangian kalau untuk pergi ke tempat umum. Karena di sana banyak orang-orang yang bukan mahramnya. Jangan sampai mereka mencium wangi daripada badan para putri atau para ibu-ibu tadi begitu. Karena ini itu tadi menjauhkan diri kita dari jenah tadi begitu. Tetapi kesimpulannya bukan berarti badannya harus bau. Membiarkan badannya bau artinya jamaah sekalian, para putri dan para ibu-ibu, kaum wanita itu kan kreatif ya, beda dengan laki-laki. Kaum wanita itu kreatif gitu, bisa menjaga dirinya ya. Bagaimana saja caranya agar badannya tidak bau. Mungkin kalau bahasa sekarang dengan deodoran yang tidak menyengat baunya, yang hanya cukup untuk menjaga untuk tidak bau begitu. Itu saja mungkin ya. Nah, ini para adik-adik putri dan ibu-ibu yang lebih tahu bagaimana caranya menjaga diri supaya tidak bau tetapi tidak tercium wewangiannya, tidak tercium menyengat, tercium oleh orang yang bukan mahram. Gitu. Ini yang dimaksud Teh Rafa dan jamaah kalian. Jadi kalau laki-laki malah disunahkan untuk berwangi-wangi. Gitu. Kenapa? Karena laki-laki itu fitrahnya kan cuek. Karena disettingnya untuk menjadi pekerja, untuk mencari nafkah ya dengan mencari nafkah dari mulai bekerja yang kasar apalagi yang halus ya, yang kasar. Zaman dahulu itu mungkin untuk membelah batu ya. Kalau di kita mencari kayu bakar sampai kemudian keringatnya membasahi tubuhnya dan bau ya tentu saja. Nah, kalau laki-laki kan settingannya begitu. Oleh karena itu Rasulullah turun tangan untuk mensunahkan agar laki-laki itu banyak menggunakan wewangian. Nah, begitu. Tapi kalau perempuan tentu saja dengan sendirinya sudah otomatis bisa menjaga diri untuk jauh dari bau keringat. Karena pertama pekerjaannya kan tidak langsung berkaitan dengan mencari nafkah tadi ya. Begitu. Jadi jarang wanita yang kemudian seperti itu gitu ya, kecuali wanita budak. Wanita budak memang kondisinya seperti itu.
Baik, itu jamaah yang Allah muliakan, Teh Rafa. Ya. Abdillah, silahkan. Ada lagi? Oh, ini udah lewat 15 ya. Ya. Iya, baik Bapak. Mungkin tidak ada, Pak. Iya. Kalau Baik, tidak ada, karena ditutup saja. waktunya juga udah menunjukkan 17 lebih 15 menit, maka untuk kajian sore ini kita tutup. Dan demi keberkahan hari ini, mungkin untuk doanya akan dipimpin oleh Bapak. Kepada Bapak disilakan. Baik, jamaah yang Allah muliakan, kita tutup perbincangan kali ini. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.